Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Wong Bodolan Stres. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan garis silsilah Prabu Angling Darma. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus subscribe channel kita dan terus ikuti video-video dari kami. Ya, kita mulai sekarang pembahasan dari Prabu Angling Darma. Untuk mengenal Prabu Angling Darma, Prabu Angling Darma adalah nama seorang tokoh legend dari tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Dalam legenda, Prabu Angling Darma dilahirkan oleh Pramesti, putri Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Sementara Jayabaya merupakan putra Gendrayana, cucu Yudayana dan cicit Parikesit. Jika ditarik silsilahnya sampai ke tokoh Mahabharata. Ya, kita mulai dari kisah dari Prabu Angling Darma dari kelahiran Sang Prabu. Semenjak Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana. Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Batara Narada turun dari kayangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradarma. Antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut. Atas usaha pertapa kera putih bernama Hanuman yang sudah berusia ratusan tahun, kedua negeri pun berdamai, yaitu melalui perkawinan Astradarma dengan Pramesti, putri Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung. Astradarma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Mamenang. Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradarma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Darma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti. Singkat cerita, setelah dewasa, Angling Darma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya bernama Malawapati. Di sana ia merintah dengan bergelar Prabu Angling Darma atau Prabu Aji Darma. Angling Darma sangat gemar memburu. Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Setiawati yang dikejar harimau. Setiawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang petapa bernama Putra. Tidak hanya itu, Angling Darma juga melamar Setiawati sebagai istrinya. Kakak Setiawati yang bernama Batik Madrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Darma. Sejak saat itu, Setiawati menjadi permaisuri Angling Darma, sedangkan Batik Madrim diangkat sebagai Mahapatih di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Angling Darma memergoki istri
gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Anglingdarma pun membunuh ular jantan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yaitu Nagaraja, supaya membalas dendam kepada Anglingdarma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Anglingdarma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktian berupa Aji Geneng kepada Anglingdarma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Anglingdarma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cecak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung. Anglingdarma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Geneng. Membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih patiobong, yaitu bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Anglingdarma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Itulah sepenggal kisah dari Prabu Anglingdarma. Mungkin jika kita ceritakan seutuhnya akan jadi beberapa episode mungkin ya. Secara garis silsilah, Anglingdarma diduga merupakan keturunan ketujuh dari Arjuna, seorang tokoh dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Anglingdarma. Bagi sebagian orang, legenda ini bukanlah cerita biasa. Beberapa daerah khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Diduga makam dan peninggalan Prabu Anglingdarma berada di desa Baleyadi, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan di daerah Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di desa Wotangare, Kalatidu, yang dipercaya sebagai petilasan Anglingdarma. Sampai-sampai tulisan di gapura perbatasan berbunyi, "Selamat datang di bumi Anglingdarma." Kisah Anglingdarma juga terdapat di Candi Jago. Relief Anglingdarma bisa ditemukan di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Sebagai info, Candi Jago itu terletak di Kota Malang. Ya, itu sepenggal kisah garis silsilah dan juga sejarah dari Prabu Anglingdarma. Untuk video kedepannya kita akan coba mengunjungi petilasan dari Prabu Anglingdarma. Jadi ikuti terus channel kami Wong Butulan Stres, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk bisa terus berkembang dan maju channel kita Wong Butulan Stres. Salam Wong Butulan Stres.